Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngopi Rokok Sambil Ngaji. Oke, terima kasih Pak Iza telah mengundang saya ke mini podcast ini. Tadi apa namanya? Ngopi. Ngopi itu apa tadi? Rokok sambil ngaji. Ya, berarti sebelum kita ngaji, bakar dulu rokoknya Pak. Boleh. Oke, membahas Allah itu berbohong. Menurut lo nih, janji Allah itu benar atau salah? Soal janji ya. Jadi itu sebenarnya hal yang sudah tidak perlu dipertanyakan. Cuma ya memang kalau kita lihat anak muda zaman sekarang mulai mirisnya itu udah banyak yang meragukan akan janji-janji Allah ya. Maka itu di sini gue bakal bahas tentang bukti dari janji Allah itu benar atau enggak. Buktinya seperti apa sih? Buktinya tuh ya, seperti halnya hidup lo. Kalau lo pikir-pikir, hidup lo udah baik dari dulu. Dari dulu hidup lo udah baik. Allah udah ngasih hidup yang terbaik buat lo, jalan hidup yang terbaik. Cuman kenapa rasanya nggak baik? Karena lo nggak bersyukur. Iya betul. Emang kalau disebut gak bersyukur itu kita kesal ya. Karena kita udah ngusahain buat tetap bersyukur. Cuman ya itu kenyataannya, lu kurang bersyukur yang akhirnya lu ngerasa hidup lu gak baik. Sebenarnya janji-janji Allah itu berhubungan. Seperti halnya janji tentang Allah akan memberikan surga kepada orang-orang yang bersyukur. Dan juga tentang Allah akan memberikan hidup yang baik kepada orang-orang yang melakukan kebajikan. Dengan lu bersyukur, lu akan merasakan hidup yang baik. Dengan lu hidup baik, lu akan dengan senang hati, dengan legowo berbuat kebajikan. Itu keterkaitan antara janji Allah yang satu dengan janji Allah yang lain. Begitulah. Allah kan berjanji buat mengabulkan doa-doa hambanya. Jadi doa itu bakal Allah kabulin sekarang atau nanti atau bagaimana sih? Dari dulu kita diajarin bahwa ada dua kemungkinan doa itu terkabul. Yang pertama, doa itu terkabul tapi nanti di waktu yang tepat. Yang kedua, doa itu terkabul tapi versi terbaik bagi Allah, yang juga buat kebaikan kita. Tapi gue punya pemikiran sendiri. Pemikiran gue nih ya. Pemikiran gue nih ya. Udah kayak yang di TikTok tuh. Pemikiran gue tentang doa dikabulnya kapan, itu gue berpendapat bahwa doa itu dikabulkan saat itu juga. Saat itu juga. Detik itu juga. Detik itu juga. Detik itu juga. Mau tahu kenapa? Kenapa? Karena mau itu doa yang menyangkut hal duniawi ataupun menyangkut hal akhirat, itu dikabulkan saat itu juga dengan bukti bahwa kita masih hidup. Apa hubungannya? Iya. Apa korelasinya ya? Gimana tuh ininya? Korelasinya itu kayak gini. Misalkan lo berdoa, ya Allah, aku pengen kaya. Misalkan, aku pengen kaya. Dikabulin saat itu juga dengan lu masih hidup. Dengan lu masih hidup, Allah ngasih lu kesempatan buat berikhtiar supaya jadi orang kaya. Begitupun dengan doa lu untuk masuk surga. Doa lu untuk diampuni dosanya. Dengan lu masih hidup, lu bisa ikhtiar supaya bisa jadi orang soleh, supaya masuk surga. Dengan lu masih hidup, lu bisa berikhtiar supaya lu bertobat. Lu bisa berikhtiar dalam bertobat supaya dosa-dosa lu itu diampuni sama Allah. Begitulah bukti-bukti dari doa itu dikabulkan saat itu juga. Itu menurut pemikiran gue. Begitulah. Berarti seharusnya itu podcast ini temanya bukan Allah itu berbohong, tapi Allah berbohong. Iya. Intonasinya diubah. Allah berbohong. Nah, itu. Jadi sebenarnya itu semua itu tuh membuktikan bahwa Allah itu tidak pernah berbohong. Allah itu zat yang maha kuasa.
Dengan kuasanya, untuk apa Allah berbohong? Dengan kuasanya, Allah bisa menepati semua janji-janjinya. Betul. Oke. Terima kasih atas wejangannya malam ini. Karena Allah tidak mungkin berbohong. Ya, Allah bisa melakukan segalanya, bisa melakukan apapun. Ngapain berbohong? Betul? betul. Dengan segala kuasanya. Karena Allah itu maha kuasa. Ya, lu punya kuasa. Oke, Siap. kita tutup podcast mini kita pada malam hari ini. Kita akan bertemu di episode selanjutnya dalam ngopi, merokok sambil ngaji. Kalau ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.